mindsetnya orang beriman dengan orang yang kurang beriman dalam membangun bisnis itu berbeda. Kalau orang beriman di dalam membangun bisnis itu dengan sedekah, dengan zakat. Tapi orang yang kurang beriman membangun bisnis itu dengan riba. Dan berat itu untuk membangun bisnis itu melalui pinjaman riba. Karena Al-Quran mengatakan begini, wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalillah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma ataitum min riban, dan sesuatu yang kamu berikan, yang kamu gunakan dari riba itu liyarbuwa, pasti akan apa? Pasti akan rugi. Pasti akan rugi, tidak akan bisa berkembang. Tapi sebaliknya Allah berfirman, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul muflihun. Jadi sesuatu yang kamu berikan, yang kamu gunakan untuk membangun, yang salah satu membangun bisnisnya itu dengan zakat, maka apa? Fa ulaika humul muflihun, maka dia secara tidak langsung dia sedang melipat gandakan apanya? Usahanya itu. Nah, sekarang kenapa kemudian kita berat nih membangun bisnis itu? Karena tadi modalnya itu modal apa? Modal yang tidak Allah ridho. Itu berat itu. Secara matematika, hitung-hitungan akal sehat saja itu susah. Kalau kita misalnya untuk jualan di pasar tapi menggunakan riba, betul ya? Dapat uangnya nggak seberapa, sore sudah dikejar-kejar sama rentenir yang seharusnya bisa melipat gandakan permodalan, habis untuk membayar bunga. Itu berat. Maka coba mindsetnya itu jangan seperti itu. Mindsetnya itu kayak tadi, kalau mau dengan apa? Dengan kerjasama dengan orang-orang yang punya modal. Maka apa modalnya? Modal kita adalah as-sadiqul amin, jujur dan kredibel. Dan orang-orang yang punya duit itu butuh Pak, orang-orang seperti ini gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan keuangannya, untuk mengembangkan bisnisnya. Itu kan pertimbangannya, daripada mereka mendepositkan uang di bank, lebih baik ya tadi ada orang-orang yang jujur, dia bisa mengelola uangnya sehingga hasilnya lebih besar daripada dia deposito ke bank gitu. Dan pengalaman dan pengetahuan itu luar biasa banyak. Orang-orang yang membutuhkan orang seperti ini, dia punya uang tapi dia butuh partner untuk mengembangkan bisnisnya itu. Nah, sehingga apa? Tidak terbebani dengan apa? Dengan bunga. Yang penting kuncinya adalah terbuka, soduk, jujur dan kredibel. Ketika kemudian usaha dapat sekian, ya dilaporkan apa adanya. Tinggal sesuai dengan kesepakatan, persentasenya berapa, pemodal berapa, kemudian pengelola berapa. Dan tidak sedikit orang ketika membangun bisnis itu nggak punya apa-apa, hanya modal kepercayaan. Tapi kalau kepercayaan sudah hilang, mau hilanglah modal terbesar itu. Dan itu yang biasanya banyak bisa dikembangkan. Dan sekarang yang banyak dikembangkan oleh pemuda-pemuda, remaja muslim itu adalah melalui yang ini. Nah, makanya seperti yang dikembangkan ya, kalau kita ambil contoh nih Pak, seperti di Masjid Jogokarian gitu. Itu mereka sengaja memberikan modal kepada orang-orang yang ingin berusaha gitu. Mereka dibina, dikasih pemahaman, diedukasi. Nih, saya kasih, kalau butuh apa? Butuh gerobak, dibikinkan gerobaknya. Kemudian modal kerjanya berapa? Nih, silakan kamu usaha. Tapi nanti kalau sudah berhasil, silakan kamu infak ke masjid gitu. Iya, silakan infak ke masjid. Dan ketika mereka dibantu, mereka diedukasi, dan infaknya juga luar biasa Pak. Dari usaha-usaha yang tadi ya, dikembangkan oleh masjid itu. Tadi kotak masjid itu coba mindsetnya itu jangan hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan masjid, coba untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Membantu ekonomi masyarakat, gitu kan? Membantu ya pemuda-pemuda yang masih nganggur, diedukasi, dikasih pemahaman, dikasih modal, silakan berjualan, silakan berdagang, silakan merintis usaha. Itu kan?
Tinggal kalau kemudian mau hitung-hitungan bisnis ya kan yang disepakati. Kira-kira nanti untungnya berapa, prosentasenya berapa ya. Insya Allah dengan masjid sebagai pusat untuk pemberdayaan ekonomi, insya Allah maka lingkungan akan menjadi makmur. Tapi kalau kemudian masjidnya kota, kemudian saldonya sampai sekian ratus juta, sekian miliar hanya numpuk, nah itu kalau bahasanya orang Joko kan itu zalim itu. Apa menahan uang masjid tidak segera disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Saya kira cukup ya. Nah, ya. Ini komisi Waalaikumsalam. Usaha yang sekarang ini adalah memanfaatkan teknologi. Salah satunya itu kita adanya e-commerce, terus ada budaya-budaya jadi yaitu melalui Shopee, yaitu seperti itu. Saya bertanya bagaimana cara atau menurut pandangan dari sisi gambaran apabila transaksi jual belinya melalui Shopee atau Facebook dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang misalnya melalui kantor yang ada sistem COD dari sisi transaksinya atau dahulu dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Oh, langsung ya. Jadi di dalam muamalah itu ruangnya sangat terbuka luas. Berbeda dengan masalah ibadah. Jadi kaidahnya begini. Kalau masalah ibadah itu semuanya diharamkan kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kaidah fikih mengatakan al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dallat dalilu ala tahlilihi. Jadi prinsip dasar dalam masalah ibadah itu adalah semuanya haram kecuali kalau ada dalil yang memperbolehkannya. Kita apa ya? Itu masalah ibadah. Tapi kalau prinsip dasar dalam masalah muamalah semuanya halal kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Al aslu fil muamalati al ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Ya. Jadi prinsip dasar dalam masalah muamalah itu semuanya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Nah, apa yang melarangnya? Simpel Pak dalam masalah muamalah itu. Yang penting satu, barang yang dijualnya itu bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti jualan daging babi, minuman keras. Itu kan jelas ya? Itu nggak boleh. Yang kedua, tidak ada gharar. Tidak ada manipulasi. Ya, bahwa semuanya clear sesuai dengan kesepakatan. Semuanya clear sesuai dengan apa? Dengan ketentuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada unsur riba. Ya, tidak ada apa? Tidak ada unsur riba. Yang keempat, tidak ada unsur maisir, gambling, unsur perjudiannya nggak ada. Selama barangnya halal, kemudian tidak ada gharar manipulasi, tidak ada unsur ribawi, dan tidak ada unsur perjudiannya, maka apa? Maka itu menjadi boleh. COD masalah. Ambil contoh COD ya. Kemudian orang COD pesen barang sesuatu. Kan ada ketentuannya kan? Itu dalam bahasa fikih namanya salam. Jual beli dengan apa namanya? Dengan salam ya, dengan apa? Dengan pembayarnya tempo gitu. Ketika barangnya sudah datang. Ketika COD kan ada ketentuannya, kriterianya. Kalau saya pesan HP, HP-nya merek apa? Betul ya Pak ya? Speknya seperti apa? Nah, ketika COD kan kita lihat barangnya. Kalau sudah sesuai kita bayar. Boleh nggak begitu? Ya boleh. Boleh. Kemudian GoFood, pesen bubur. Apalagi kita sudah tahu itu kan buburnya bubur apa itu, apa aja ininya.
kemudian datang kita bayar, boleh nggak? Ya boleh. Yang penting tadi barangnya adalah apa tadi? Tidak mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, kemudian tidak mengandung ribawi, tidak gambling, maka selesai semuanya. Apalagi sekarang itu kan lebih enak usaha itu sebetulnya dengan adanya teknologi, dengan dropship, betul kan? Kita butuh modal nggak dropship? Dropship Pak, nggak perlu modal. Kita hanya menyambungkan orang yang punya produk, kemudian disambungkan dengan orang yang membutuhkan. Coba sekarang untuk Grab. Coba Grab itu. Kira-kira dia punya modal mobil nggak? Nggak punya modal mobil ya. Tapi mobilnya ribuan, bahkan bisa ratusan ribu, jutaan. Dia hanya modal apa? Sistem saja. Hanya menyambungkan dengan orang yang punya mobil dan orang yang membutuhkan mobil. Dapat duitnya. Nah itu yang saya maksud dengan botol tadi itu. Bisnisnya orang lain, ya, tenaganya orang lain. Kita hanya mendapatkan selisih. Sama ketika kemudian di media itu kan ada istilah dropship, gitu kan. Barangnya barang orang, kemudian kita hanya menyambungkan, mengiklankan, kemudian orang beli, kita dapat persentase. Yang penting kesepakatannya clear, mereka tidak mengkhianati, mereka tidak menipu, insyaallah itu. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Prinsip dasar dalam masalah muamalah itu semuanya boleh, gitu. Kecuali kalau ada dalil. Seperti dalil tadi ya, ada ribawinya, ada gamblingnya, ada manipulasinya, itu berarti ada sesuatu yang tidak memperbolehkan. Selama urusan itu tidak ada, maka apa? Maka halal insyaallah. Maka saya katakan lapangan muamalah itu luas hukumnya. Berbeda dengan masalah ibadah. Gitu ya. Paham ya insyaallah ya? Baik, terima kasih. Apa ibu-ibu seharusnya lebih enak tuh. Baik, siap. Maka untuk pengajian atau berseduh pada malam ini kita akhiri. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang hadir dan kepada Ustaz yang hadir. Mari kita untuk pengajian terus ini membaca hamdalah dan doa penulis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.